Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Dan kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Demikian firman Tuhan, Keluaran 33 ayat 15. Tema kita, pastikan Tuhan membimbingmu. Saudara-saudara, Keluaran 33 mencatat peristiwa penting setelah bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala dengan membuat patung anak lembu emas. Di tengah-tengah kemarahan Tuhan dan hukuman yang dijatuhkan, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan-Nya dan berjanji untuk memimpin umat-Nya menuju tanah perjanjian. Namun, hal yang sangat penting dalam pasal ini adalah permohonan Musa untuk merasakan hadirat Tuhan secara nyata dalam perjalanan mereka. Dari Keluaran 33 kita bisa merenungkan 3 pelajaran penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perhatikan yang pertama, pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian, Dia menyatakan bahwa Dia akan mengirim malaikat untuk memimpin mereka. Namun Tuhan sendiri tidak akan pergi bersama mereka karena kekerasan hati mereka. Keluaran 33 ayat 2-3. Musa dengan tegas memohon kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami atau tidak pergi bersama kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ayat 15. Musa tahu bahwa tanpa hadirat Tuhan, perjalanan mereka tidak akan berarti apa-apa, meskipun mereka diberi janji akan tanah yang subur. Kehadiran Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Semua berkat, kesuksesan, dan pencapaian dalam hidup kita tidak akan ada artinya tanpa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, doa yang mendalam dan tulus membawa perubahan. Dalam Keluaran 33 ayat 12-17, Musa berdoa dengan tulus kepada Tuhan untuk memastikan bahwa Tuhan akan menyertai umat Israel. Doa Musa adalah doa yang penuh kerendahan hati dan kebergantungan pada Tuhan. Musa tahu bahwa hanya dengan kehadiran Tuhan mereka bisa tetap menjadi umat yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, dan hanya dengan Tuhan mereka dapat mencapai tujuan mereka. Doa Musa bukan hanya sekedar permohonan, tetapi juga ungkapan kedekatan dan keinginan yang mendalam akan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan memperdalam hubungan kita dengannya. Seperti Musa, kita harus berdoa dengan hati yang tulus dan rendah hati, mengakui bahwa kita tidak bisa hidup atau melangkah tanpa Tuhan. Amin. Yang ketiga, terakhir, Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka yang mencarinya sungguh-sungguh. Dalam ayat 18-23, Musa memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Tuhan menjawab permohonan Musa dengan mengatakan bahwa Dia akan membuat seluruh kebaikan-Nya ya lewat depan Musa, tetapi tidak mungkin bagi Musa untuk melihat wajah Tuhan secara langsung, dan dia tetap hidup. Tuhan kemudian menyatakan kemuliaan-Nya dengan cara yang bisa diterima oleh Musa, yakni dengan membiarkan Musa melihat belakangnya, sementara wajah Tuhan tidak dapat dilihatnya. Keluaran 33 mengajarkan kita pentingnya mencari hadirat Tuhan, berdoa dengan tulus dan mendalam, serta merindukan penyataan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan tanpanya kita tidak dapat melakukan apapun. Maka marilah kita terus berdoa dengan hati yang tulus, meminta Tuhan untuk menyertai kita
dalam setiap langkah hidup kita, dan membuka hati kita untuk menyaksikan kemuliaan-Nya yang besar, meskipun kita tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat memahami firman-Mu. Kami merindukan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami bisa berhasil. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.